Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arzar Suarjuna dan di sini saya akan menjelaskan terkait tugas akhir dari Laprak 5 yaitu pengkodean. Di sini saya berasal dari kelompok 1C di mana saya akan menjelaskan tentang encoder dan decoder. Jadi, pengertian dari encoder itu adalah suatu rangkaian yang dapat mengubah satu bilangan desimal menjadi sistem bilangan biner. Nah, jadi simpelnya itu adalah encoder itu rangkaian yang akan menerjemahkan data yang masukan atau input menjadi data yang dapat dibaca pada komputer, yaitu data biner. Sedangkan decoder itu merupakan rangkaian yang digunakan untuk mendekode atau mengubah nilai biner ke nilai yang dapat dibaca oleh seven segment sebagai nilai desimal. Jadi rangkaian encoder dan decoder kali ini akan banyak berhubungan dengan seven segment. Nah, untuk seven segment itu sendiri merupakan komponen elektronika yang terdiri dari segmen-segmen yang totalnya adalah 7 segmen yang dapat digunakan untuk menampilkan angka dalam bentuk desimal. Jadi 7 batang itu akan digunakan untuk membentuk satu angka yang merepresentasikan dengan menggunakan huruf A, B, C, D, E, F, dan G yang biasa disebut dot matrix. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan dari encoder dan decoder anoda. Sebenarnya ada decoder katoda, tapi saya hanya akan menjelaskan tentang decoder anoda. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang encoder dulu. Jadi dalam encoder ini terdapat 9 input dan 4 output. Nah, 9 input ini merepresentasikan nilai dari 1 sampai 9 dan outputnya merepresentasikan nilai dari bilangan tersebut dalam bentuk biner. Jadi encoder ini simpelnya untuk mengubah nilai desimal ke biner aja. Misal saya turunkan nilai yang 1 menjadi 0. Nah, outputnya berubah menjadi 0001 yang dalam biner itu merupakan angka 1. Jadi ini saya kasih contoh lain. 00 pada bilangan 1 dan 2 berubah turun menjadi 00 dan outputnya juga berubah menjadi 0010. Kenapa ketika dia dua-duanya turun yang berubah hanya satu, yaitu yang paling besar? Dikarenakan pada encoder ini hanya melihat nilai yang terbesar yang diinputkan. Dalam kasus ini 2. Jadi dia mengubah nilai 2 ke nilai biner yaitu 0010. Nah, contoh lainnya ini saya mengubah nilai ketiga menjadi nilai biner tanpa mengubah nilai di belakangnya yaitu 1 dan 2. Hasilnya juga sama, 3 menjadi biner 0011. Nah, misal semua inputnya saya turunkan menjadi 0. Di sini outputnya hanya akan terbatas ke 9 dalam bentuk biner yaitu 1001 dikarenakan input terbesarnya adalah 9. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang decoder anoda, di mana dalam decoder anoda terdapat 4 input dalam bentuk biner dan 7 output yang merepresentasikan tiap bagian dari segmennya. Karena ada 7 segmen. Yang paling atas itu segmen A, yang kedua B, ketiga C, 4D, 5E, 6F, dan 7G. Jadi saat saya tidak menginputkan apa-apa 0000, dia hanya mengubah nilai G-nya yang tengah menjadi 1. Jadi mati. Pada anoda itu nilainya untuk dapat terbaca oleh 7 segmen harus low atau 0. Jadi ketika saya ubah inputnya menjadi 1 dalam bentuk biner 0001, maka segmen yang hidup adalah segmen B dan C saja, membuat nilai pada 7 segmen yang keluar adalah 1. Saya coba contoh lain. Input 2 dalam bentuk biner membuat nilai outputnya menjadi 2 pada 7 segmen. Jadi A, B, D, E, dan G-nya low, membuat mereka aktif pada 7 segmen.
Ini saya coba buat angka terbesar yaitu 9, 1001 dalam bentuk biner. Jadi outputnya yang aktif adalah A, B, C, F, dan G, membuat outputnya mirip seperti angka 9. Jadi terdapat VCC dalam decoder anoda. Dikarenakan salah satu inputnya sudah low, maka untuk membuat inputnya bolak-balik, jadi menggunakan satu lagi input high menggunakan VCC. Jadi VCC itu merupakan input tinggi dalam rangkaian digital. Oke, jadi segitu aja video penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.